Assalamualaikum, halo, kembali lagi di Shanum and Mozam channel. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi resep masakan yang berbahan dasar dari ikan tongkol segar. Jadi buat bunda-bunda yang di kulkasnya punya stok ikan tongkol segar, yuk mendingan dibikin ini aja deh. Dijamin keluarga semuanya pasti suka. Bikinnya gampang banget. Yuk kita simak gimana cara buatnya. Nah, untuk bahan dasarnya di sini saya menggunakan sekitar 1 kg ikan tongkol segar yang sebelumnya sudah saya potong dan juga saya cuci bersih. Kemudian saya beri perasan jeruk nipis supaya ikannya nggak bau amis. Kemudian ikannya saya akan marinasi dengan menggunakan bumbu ikan goreng instan. Jangan lupa untuk lumuri semua bagian ikan supaya bumbunya merata. Nah, kalau sudah seperti ini, kita diamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit sampai bumbunya meresap. Setelah menunggu selama 5 menit, selanjutnya kita akan memanaskan minyak dan kita taburi dengan sedikit tepung supaya nanti pada saat goreng ikannya itu tidak meletus-meletus atau tidak kecipratan dengan minyak. Lalu kita goreng ikannya sampai semuanya matang. Jangan lupa dibalik ya, supaya semua bagian ikannya matang merata. Kalau dirasa sudah matang, selanjutnya ikannya angkat dan juga tiriskan. Goreng semua ikan sampai selesai. Nah, kemudian kita akan menyiapkan bumbu halusnya yang terdiri dari cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan juga lengkuas. Nah, karena saya di sini masaknya juga dinikmati sama anak-anak, jadi saya menggunakan cabai merah besar ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lebih pedas lagi, nggak apa-apa, tambahkan saja cabai rawit yang oranye itu ya, yang lebih pedas. Nah, untuk bumbu aromatiknya ada daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Untuk perasa ada kunyit bubuk, ketumbar bubuk, garam, gula, dan juga penyedap. Dan saya juga menambahkan air asam jawa dan juga 2 saset santan kental. Nah, di sini karena saya masaknya saset-saset, jadi saya menggunakan yang instan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya santan cair atau santan peras, itu boleh dipakai. Lalu kita masukkan semua bahan ke dalam blender untuk kita haluskan. Kalau misalnya teman-teman mau diulek juga nggak apa-apa. Jangan lupa pada saat menghaluskan tambahkan sedikit air. Kemudian kita panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbu halusnya hingga harum. Jangan lupa tambahkan aromatiknya seperti daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Dan saya juga langsung menambahkan ada kunyit bubuk, ketumbar bubuk, garam, gula pasir, dan juga penyedap. Untuk perasa, bunda bisa icip-icip dulu supaya rasanya pas disesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu aduk kembali hingga semua bumbu tercampur rata.
Kemudian kalau misalnya bumbunya sudah tanek atau sudah matang, selanjutnya kita tambahkan air. Aduk kembali hingga tercampur rata. Dan terakhir kita tambahkan santan kental. Jangan lupa ya, pada saat menambahkan santan kental ini itu sambil kita aduk supaya nanti santannya itu tidak pecah ya. Oh iya, tadi setelah saya menambahkan air, saya juga menambahkan air asam jawa ya teman-teman, tapi lupa saya videokan. Nah, sebelum kita masukkan ikannya, jangan lupa Bunda icip-icip dulu ya. Kurang apanya nih? Kurang asam, kurang asin, atau kurang gurihnya? Itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan terakhir, kita tinggal masukkan ikan yang tadi sudah kita goreng. Kita masukkan semua ikannya sampai terendam dengan kuah gulai ini. Nah, kalau udah seperti ini, cukup disiram-siram saja ikannya dengan kuahnya, jangan sering-sering diaduk. Gimana? Udah kelihatan kan itu asapnya udah ngebul banget. Jadi kebayangkan wangi dari seisi dapur ini udah dikuasai sama kuah gulai ini. Akhir kita tinggal menambahkan irisan daun bawang. Lalu siap untuk kita sajikan. Dan ini dia gulai ikan tongkolnya siap untuk dinikmati. Ini tuh beneran cocok deh untuk menu keluarga. Untuk anak-anak juga masih kategori aman lah ya, karena tadi saya menggunakan cabai merah besar jadi tidak terlalu pedas. Nah, kalau untuk soal rasa, pokoknya nggak kalah enak deh sama masakan di rumah Padang sana. Teman-teman wajib recook ya untuk resep ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga selalu diberikan keberkahan dan juga kesehatan. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton video ini, jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih ya. Assalamualaikum.